Kalau kita melihat ini dampak daripada sistem zonasi ini hampir 30% yang menyebabkan mereka putus sekolah. Zonasi menyebabkan putus sekolah? Ya, menyebabkan putus sekolah itu karena kurang lebih. Tiba-tiba dicoret dari daftar nama calon peserta didik baru, padahal rumahnya masih masuk dalam area jalur zonasi. Zonasi ini muncul dari banyaknya laporan warga, terutama Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hana Zalfa Fauzia dengan NIM 1405625-038. Aku adalah mahasiswi program studi pendidikan sosiologi 2025 Universitas Negeri Jakarta. Video ini disusun untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah sosiologi organisasi pendidikan. Kalau pendidikan adalah hak semua warga negara, kenapa sih masuk SMA negeri rasanya kayak rebutan konser tiket terakhir? Setiap tahun, Jakarta selalu punya drama yang sama. Orang tua panik, siswa stres, website PPDB diserbu, dan tiba-tiba banyak rumah yang baru muncul mendekati sekolah favorit. Mulai dari manipulasi kakak, pindah alamat, sampai manipulasi domisili demi satu hal: masuk SMA negeri favorit. Padahal sistem zonasi dirancang untuk tujuan yang bagus, katanya demi pemerataan pendidikan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah zonasi benar-benar menciptakan keadilan atau justru malah melahirkan bentuk ketidakadilan baru yang lebih halus? Kenapa sih sistem zonasi dibuat? Sistem zonasi mulai diterapkan pada 2017. Tujuannya terdengar sangat ideal. Pemerintah ingin menghapus stigma sekolah favorit. Karena selama bertahun-tahun, pendidikan Indonesia mengalami ketimpangan yang cukup parah. Ada sekolah yang fasilitasnya lengkap, gurunya unggul, siswanya berprestasi, bahkan jadi langganan masuk universitas top. Tapi di sisi lain, ada sekolah yang kekurangan guru, fasilitas minim, dan dianggap buangan. Akibatnya, siswa pintar menumpuk di satu sekolah tertentu. Sedangkan, sekolah lain dianggap tidak layak dipilih. Disinilah zonasi hadir. Logikanya sederhana, kalau siswa disebar berdasarkan jarak rumah, maka kualitas pendidikan akan lebih merata. Tapi masalahnya, Jakarta bukan kota yang setara. Karena ketimpangan pendidikan di Jakarta itu bukan cuma soal nilai siswa, tapi juga soal wilayah. Menurut data JPPI tahun 2024, daya tampung siswa SMA dan SMK di Jakarta hanya sekitar 35% dari total kebutuhan siswa. Artinya, dari awal memang tidak semua anak punya tempat. Jadi, sebelum bicara soal pintar atau tidak, masalah utamanya adalah satu, kursinya memang kurang. Dan ketika aksesnya terbatas, persaingan berubah jadi sangat brutal. Lalu, muncullah fenomena yang setiap tahun selalu viral, manipulasi data. Ada yang tiba-tiba pindah kakak, ada yang numpang di alamat saudara, ada yang kontrak sementara dekat sekolah favorit, bahkan ada yang disebut membeli alamat domisili. Kenapa sih orang sampai segitunya? Karena sekolah di Indonesia itu bukan cuma tempat belajar, tapi simbol masa depan. Banyak orang tua percaya masuk sekolah favorit berarti peluang kuliahnya lebih besar, lingkungan pergaulannya lebih baik, relasi sosialnya lebih kuat, dan masa depan lebih aman. Jadi, yang diperebutkan sebenarnya itu bukanlah sekedar bangku sekolah, tapi kesempatan hidup. Dalam perspektif sosiologi, fenomena ini bisa dijelaskan lewat teori Pierre Bourdieu. Bourdieu pernah bilang bahwa pendidikan bukanlah ruang netral. Sekolah juga bukan menjadi tempat distribusi modal sosial dan juga modal budaya. Artinya, sekolah tertentu punya prestige, punya jaringan, punya nilai sosial lebih tinggi, dan akhirnya orang tua rela melakukan apa saja demi mempertahankan posisi sosial anaknya.
Jadi, manipulasi data itu tidak selalu muncul karena masyarakat tidak jujur, tapi karena masyarakat sedang berusaha bertahan di dalam sistem yang kompetitif dan juga timpang. Masalah berikutnya adalah zonasi seolah menganggap semua wilayah yang punya kualitas pendidikan yang sama. Padahal, realitanya tidak. Sekolah unggulan banyak terkonsentrasi di wilayah tertentu. Sementara, beberapa daerah padat justru kekurangan SMA negeri. Dalam sebuah penelitian IPDN, Jakarta Timur memiliki puluhan ribu pendaftar zonasi, tetapi hanya sekitar 27% yang tertampung. Bahkan, ada wilayah yang disebut sebagai blank spot pendidikan, daerah yang hampir tidak memiliki SMA negeri. Artinya, nasib pendidikan bisa sangat dipengaruhi oleh tempat dia lahir dan tinggal. Kalau tinggal dekat sekolah unggulan, maka peluangnya lebih besar. Kalau tinggal di sekolah minim fasilitas, harus bersaing lebih keras. Dan di titik ini, zonasi mulai terasa seperti paradoks. Katanya ingin menghapus sekolah favorit, tapi realitanya yang berubah cuma cara orang berebut sekolah favorit. Lebih menarik, dampak zonasi bukan cuma administratif, tapi juga psikologis dan sosial. PPDB berubah menjadi stres tahunan. Orang tua begadang memantau ranking, siswa takut gagal sekolah negeri, dan media sosial penuh kepanikan kolektif. Muncul diskriminasi wilayah. Alamat rumah perlahan menjadi penentu kesempatan. Bahkan muncul stigma. Wilayah tertentu dianggap lebih beruntung dibanding wilayah lain. Ketimpangan sosial justru direproduksi. Dalam teori konflik, kebijakan itu sering terlihat netral, padahal dampaknya tidak netral. Karena kelompok yang punya akses informasi, koneksi, dan juga uang biasanya lebih mudah mengakali sistem. Akhirnya, yang kuat tetap menemukan jalan, yang lemah tetap tertinggal. Solusi apa yang harus dibenahi? Lalu, apakah zonasi bisa dihapus? Belum tentu, karena masalah utamanya mungkin bukan di konsep pemerataan, tapi pada ketimpangan yang belum diselesaikan. Pemerintah tidak hanya memindahkan siswa, tapi harus meratakan kualitas sekolah. Karena percuma siswa disebar rata kalau kualitas sekolah masih timpang. Jakarta juga perlu banyak SMA negeri karena akar masalahnya jelas. Daya tampung terlalu kecil. Selain itu, sistem verifikasi data harus lebih transparan dan kuat. Integrasi Dukcapil, audit digital, dan pengawasan manipulasi domisili. Tapi yang paling penting, kita harus berhenti menganggap kualitas pendidikan ditentukan oleh nama sekolah. Pada akhirnya, zonasi bukan sekedar soal jarak rumah dan sekolah, tapi tentang bagaimana negara memberikan kesempatan. Karena ketika pendidikan berkualitas hanya bisa diakses di wilayah tertentu, maka ketimpangan sosial sebenarnya sedang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan mungkin masalah terbesar pendidikan Indonesia bukan soal siswa yang kurang pintar, tapi sistem yang belum benar-benar adil. Sistem pendaftaran zonasi PPDB SMP dan SMA sudah berlangsung sejak 24 Juni 2024. Namun hingga hari terakhir yaitu 26 Juni, masih ada saja orang tua siswa yang datang ke posko pengaduan PPDB terkait sistem zonasi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah!